Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret yang fenomenal ini. Dalam astrologi, bulan Maret ini setelah equinox tanggal 20, begitu kita masuk ke Aries season, itu adalah tahun barunya astrologi. Ya, karena Aries selalu zodiak pertama dan Pisces zodiak terakhir. Ya. Dan fenomenal yang lain adalah Pluto meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius ya, tanggal 23 Maret ya. Setelah 15 tahun di Capricorn. Juga Saturn yang dari tahun 2020 Desember, bulan Desember ya, dia meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Nah, kita lihat dampaknya apa sih untuk 12 zodiak ya di bulan Maret ini. Plus gue akan buka pola baru ya, yang khususnya untuk melihat Saturn di Pisces dan Pluto di Aquarius itu seperti apa untuk kita semua dampaknya. Dan gue pilih dua dengan cara yang berbeda ya. Kalian pilih mana yang mempresentasikan diri kalian, tapi ini di akhir ya. Dan itu adalah petunjuk dan saran. Oke, cekidot untuk setiap zodiak ya. Cancer. Langsung aja baca energi kalian di bulan Maret. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Cross watcher kalian welcome ya, karena sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Ini di sebelah kanan udah gue siapin petunjuk dan saran untuk Cancer di bulan Maret. Gue bikin dua, kalian pilih aja salah satu antara kedua ini ya. Nanti di akhir setelah gue selesai baca dengan Lucky Tarot, ini dua-duanya akan gue baca. Kalian pilih aja dulu. Jadi stay tune sampai akhir ya. Kali ini gue buka 6 kartu yang fokusnya pada energi Pluto masuk Aquarius dan Saturn di Pisces. Dampaknya buat kalian itu apa? Karena secara astrologi juga ini tahun baru ya. Cancer bulan Maret. Perubahan apa yang kalian butuhkan? The Empress. Energi Aquarius, pergaulan, lingkungan, network yang bagaimana kalian butuhkan. Magician, dimana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian. The Wheel of Fortune, energi Mars, dalam hal apa kalian harus bisa lebih proaktif. High Priestess, energi Saturn ya, tanggung jawab baru apa yang kalian akan ambil. The Fool, energi Saturn di Pisces, kalian dapat The Chariot. Under the deck, Strength. Perubahan apa yang kalian butuhkan? Kalian siap untuk melahirkan sesuatu yang baru ya. Nah, ini energi Pluto. Kalian dapat The Empress, Venus di Aries. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi dan keadaan yang baru ya. Dan The Empress ini energi Venus. Venus itu ada di Aries. Ini karena itu energi Aries buat Cancer itu ada di rumah ke-10 ya. Jadi tentang karir, reputasi, status kalian ya, visi jangka panjang kalian ya. Kalian siap ready untuk menempuh karir yang baru mungkin. Ya. Yang jelas Pluto ini energi Pluto. Gue jelasin sedikit tentang Pluto ya. Pluto di Capricorn. Saat gue baca ini Pluto masih di Capricorn ya. Pluto di Capricorn itu 15 tahun ya, dari sejak tahun 2008. Jadi kelas balik aja ya. Lihat balik dari tahun 2008, perubahan apa aja sih yang terjadi ya.
dengan kalian. Kalau melihat kemarin sulit, minggu kemarin ada perubahan apa sih, sulit, bulan kemarin ini masih sulit. Kalau ngeliat 15 tahun kan lebih mudah ya, karena perubahan itu nggak cepat gitu loh, jadi prosesnya lumayan lama. Jadi kita ngeliat 15 tahun yang lalu mungkin lebih bisa terlihat dengan jelas ya. Dan Pluto di Capricorn buat Cancer itu mungkin lebih sifatnya ke relationship, tentang ya perubahan, bagaimana kalian transformasi, bagaimana kalian menghandle atau sudut pandang kalian sendiri dalam membangun relationship ya. Relationship di sini bisa personal, bisa profesional ya, bahkan dengan sesama atau bahkan dengan diri kita sendiri. Oke. Yang jelas 15 tahun Pluto di Capricorn buat Cancer itu relationship. Dan begitu masuk ke Aquarius yang mana itu tanggal 23 Maret ya, itu lebih tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Karena dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak tertulis juga ya, walaupun ada yang tertulis tapi ada yang tidak tertulis juga ya kan. Jadi secara kesadaran kalian sendiri bagaimana, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu bahkan anak ya, bahkan intelektual ya, asuransi, pajak, warisan ya. Nah, kalian siap memulai yang baru, untuk mungkin kalian bisa lebih berbagi atau kalian ingin membangun karir atau reputasi atau visi yang lebih ya, visi jangka panjang ya. Energinya Aquarius kalian dapat di kartu kedua, energi Aquarius kalian dapat The Magician. Nah, The Magician memang sudah meninggalkan Aquarius tanggal 1 kemarin ya. Tanggal 2 dia masuk ke Pisces. Jadi Pisces, Merkuri di Pisces itu sangat-sangat kreatif ya. Sangat-sangat kreatif dan menembus dimensi-dimensi ruang dan waktu. Jadi imajinasinya kencang karena juga ada Neptune di situ ya kan. Tapi Saturn juga ada di situ. Nah, dan Merkuri tanggal 1 kemarin dia in conjunction dengan Saturn. Karena masih di Aquarius, dan conjunctionnya itu bersandingnya itu di titik 29 derajat. Yang mana adalah akhir. Karena setiap zodiak itu ranahnya cuma sampai 30 derajat. Ya, karena di 12 zodiak, jadi untuk mencapai bumi yang bulat itu kan 360 derajat dibagi 12 jadinya 30 derajat per zodiak. Nah, setelah 29 derajat kan lebur ya, balik ke 0 bukan 30 derajat. Oke. Tapi masuk ke Pisces dia Merkurinya. Ya. Nah, dengan dia bersanding dan berdialog dengan si Saturn itu adalah yang memberi kebijakan, yang membuat kebijakan dan peraturan sehingga kita harus disiplin dan tanggung jawab ya. Merkuri itu tentang persepsi kita, mindset kita, komunikasi kita, intelektualitas kita ya. Bagaimana kita memahami apa yang membatasi kita. Jadi di titik 29 derajat itu biasanya kita dapat pencerahan karena kita melebur gitu ya. Mungkin energi kemarin transit itu ya, transitnya si Merkuri dan yang konjungsi dengan Saturn itu, kalau gue sih berasa banget ya pencerahan. Oh ternyata gitu ya, ternyata gue selama ini jalan di tempat atau gue berasanya stagnan karena ya gue dalam memberi prioritas itu ternyata salah gitu, gitu. Jadi contoh setiap orang berbeda ya. Kalau kalian juga ngeh gitu kan dengan energi itu, mungkin juga kalian dapat pencerahan ya, karena di titik 29 itu di 29 derajat itu biasanya kita melebur dan kita bicara tentang mindset dan persepsi yang selama ini membatasi kita, karena itu energinya dengan Saturn ya. Dengan Saturn di Pisces bersama dengan Neptune, Saturn itu segala hal yang sifatnya materi, duniawi ya, peraturan yang membatasi.
karma duniawi. Sedangkan Neptun itu sifatnya yang segala sesuatu yang tidak terlihat, yang tersembunyi, termasuk energi itu tidak terlihat, ya. Energi-energi, frekuensi, alam bawah sadar, karma, segala sesuatu yang di luar kemampuan nalar kita, yang kita tidak ketahui. Imajinasi itu kan semua adanya di sini, ya, tidak terlihat. Nah, Saturn bersama Neptun di Pisces, Saturn sama Neptun di Pisces itu kita dia sifatnya menyingkap sesuatu itu realistis atau enggak. Kalau realistis, dia akan bantu untuk mewujudkan apapun imajinasi dan bayang yang ada di benak kita menjadi nyata. Nah, kan. Jadi lingkungan masalah persepsi kalian dalam berbagi itu bagaimana? Dengan lingkungan dan teman-teman, dengan network kalian, ya, persepsi yang bagaimana, dengan persepsi yang bagaimana, ya, dalam berbagi, dalam kebersamaan atau hal-hal yang sifatnya milik bersama. Sedangkan di mana kalian bisa menggunakan kekuatan kalian, the wheel of fortune, energi Jupiter ada di Aries. Kalian yang sanggup menggunakan, kalian sanggup memberi arah, ya. Kalian tentukan arahnya, visi kalian sendiri itu, ya. Ini energi Jupiter ada di Aries, jadi kalian punya kemampuan dan kekuatan dalam memberi arah. Karir kalian sendiri, reputasi kalian sendiri, itu kalian sendiri yang harus memberi arah. Dan Jupiter tanggal 2 kemarin dia bersanding atau conjunction dengan Venus. Jadi mungkin kalian dapat berkah, ya, dapat keberuntungan. Mungkin beberapa dari kalian dapat menang lotre, ya, atau kalian mendapat pencerahan tentang bagaimana kalian bisa lebih melampaui batasan-batasan kalian, atau lebih menghargai, mengapresiasi relationship atau karir kalian, ya, status kalian sendiri, dan kalian bisa menentukan kemana arahnya, dalam hal apa atau bidang apa kalian sebaiknya lebih proaktif, ya. Kalian dapat High Priestess, ini energi kalian sendiri atau energinya Pisces. Kalian ada baiknya lebih mencermati, mempelajari, mengobservasi segala perbedaan yang ada, ya. perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, anyway, tentang segala hal yang sifatnya masih asing atau baru buat kalian, atau juga tentang travel, ya, tentang segala sesuatu yang sifatnya berjarak dalam diam. Proaktif dalam diam. Mencermati, ya, lebih mencermati dan mengobservasi. Untuk energi Saturn, kalian dapat the Fool, ya. Saturn, energi Saturn, kalian ingin memulai sesuatu yang baru dengan keyakinan yang kuat kalau semuanya akan baik-baik saja. Oke, ini energinya Aries. Lagi-lagi kita kadang hanya butuh keyakinan, ya, kalau sesuatu itu akan baik-baik saja. Dan untuk apapun yang kalian lagi bangun, entah itu reputasi, karir, ya, mulai aja, ya. Kalian merasa terobligasi untuk memulai sesuatu yang baru. Saturn di Pisces, ya, energinya adalah kartu terakhir, The Chariot, energi kalian sendiri. Dengarkan intuisi kalian, ya. Kalian sanggup menerima dan mengakui kekurangan juga kelebihan kalian sendiri, sehingga kalian dapat meraih kemenangan itu untuk moving forward, ya.
energi Saturn di Pisces itu sifatnya lebih tentang spiritual, proses self healing ya, pengembangan development, dari spiritual development, growth. Bagaimana kalian menghandle atau menghadapi alam bawah sadar kalian sendiri, karena kita energinya adalah secara general ya, secara kolektif itu adalah bagaimana kita menghadapi alam bawah sadar kita, dan kita diminta untuk lebih dewasa, tanggung jawab, dan disiplin secara mental dan emosional. Secara spiritual itu ada proses dekonstruksi dan rekonstruksi. Jadi kalian akan mampu, karena Cancer itu sangat-sangat intuitif ya. Kalian sangat memahami itu, dan there's nothing wrong with it. Kayaknya semua baik-baik aja sih dengan Cancer di bulan ini ya, di bulan Maret. Anyway, alam bawah sadar kalian adalah the strength. Ini energi Leo. Alam bawah sadar kalian itu, kalian diminta untuk lebih bisa membangun kekuatan dan kepercayaan diri kalian sendiri, untuk lebih bisa bersuara, tampil ya, tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kalian pegang ya, entah itu sisi kemanusiaan kalian yang kalian pegang ya. Suarakan itu. Oke, kita langsung ke kartu terakhir, petunjuk dan saran untuk Cancer di bulan Maret ya. Gue pakai Mystical Shaman dan The Wisdom of Oracle. Siapa yang milih kartu pertama ya, gue bacain Cancer di bulan Maret, petunjuk dan sarannya. Go out and have fun, the sun. Kalian diminta untuk keluar dan nikmati. Di bulan Maret ini matahari ada di Pisces ya, jadi lagi-lagi Saturn, kalau kalian merasa terobligasi untuk ke dalam lagi, untuk lebih mendengarkan intuisi kalian, ya dengarkan ya. Suarakan apa yang kalian dapatkan dari dalam ya. Karena kalian akan mendapatkan peace, kedamaian itu. Wow, keren. Kartu kedua, Smoking Mirror kalian dapat ya, Smoking Mirror. Kalian ingin memulai sesuatu tapi kalian merasa buram ke depannya, kalian masih belum jelas. Dengan petunjuk ini kalian hanya diingatkan gak perlu kalian ketahui apapun yang ada di depan, kalian mulai aja dulu, mulai aja melangkah dulu ya. Karena seiring dengan langkah kita akan mendapatkan kejelasan itu. Smoking Mirror. Yang kedua, Clean It Up. Ini energinya mulai bersih-bersih ya. Entah hal-hal yang sudah numpuk, udah gak dipakai, ada baiknya dibersihin, karena itu energinya yang mengikat kita. Bahkan juga ada yang di dalam sini nih, dalam benak dan pikiran kita, kalau memang itu udah gak berguna lagi, clean it up, bersihin. Oke? Udah segitu aja untuk Cancer, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share. Kalau butuh private atau personal reading, ada nomor WA gue di bawah, di box description gue, tinggal WA aja, oke? Ya.